Jadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Saya Abdul Azim, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Uswah, Surabaya. Grand Design sekolah kami dalam menyiapkan Generasi Emas 2045 dengan judul SDIT Al-Uswah Surabaya sebagai sekolah transformatif menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045 adalah amanat yang harus diperjuangkan, di mana 100 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan. 100 tahun Indonesia telah berkembang, belajar, dan kemudian menjadi impian kita di masa itu benar-benar Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang besar, dan bisa berkontribusi untuk kemaslahatan dunia secara global. Megatrend dunia 2045 adalah salah satu pertimbangan yang harus menjadi perhatian fokus kita, di mana demografi global, penduduk dunia semakin besar, semakin banyak, bahkan Asia menjadi penduduk dunia yang besar, 50%-nya dari penduduk dunia yang ada. Sehingga mendorong adanya urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut. Dan alasan-alasan megatrend dunia 2045 yang lainnya. Bahkan sampai dengan perubahan iklim, perubahan teknologi yang bisa jadi akan jauh lebih canggih, jauh sebagaimana sekarang kita rasakan. Ini benar-benar menjadi landasan bagaimana hari ini kita harus menyiapkan desain untuk menyiapkan anak-anak kita sebagai generasi yang mengisi di tahun 2045 nanti. Oleh karenanya, SDIT Al-Uswah Surabaya juga akan menyiapkan konsep bagaimana menjadi sekolah transformatif dalam menyiapkan generasi emas, menjadi pemimpin, menjadi pengisi bangsa kita di tahun 2045 mendatang. Generasi emas menurut kami adalah generasi yang rebani, generasi pelajar yang punya karakter Pancasila dan memiliki skill abad 21. Bagaimana untuk menyiapkannya? Manajemen berbasis sekolah SDIT Al-Uswah Surabaya memiliki rencana, memiliki desain bagaimana menyiapkan SDM, pendidik dan tenaga kependidikannya dalam mengelola sekolah transformatif ini, menyiapkan generasi emas itu sehingga benar-benar mampu menjadikan impian Indonesia emas di tahun 2045. Generasi emas, Robani, pelajar Pancasila, dan memiliki skill abad 21. Robani yang kami maksud di sini adalah Bapak Ibu sekalian, adalah generasi yang memiliki akhlak Islami, akhlak Qurani, dan memiliki kompetensi akademis yang tinggi, berketerampilan hidup, dan peduli terhadap sesama, lingkungan, bangsa, dan negara, yang semuanya itu dilandasi oleh sifat-sifat ketuhanan. Kemudian untuk generasi emas yang akan kami siapkan adalah generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Sebagaimana peta jalan pendidikan Indonesia juga menjadikan profil pelajar Pancasila ini sebagai karakter dalam rangka menyiapkan generasi emas itu sendiri. Yaitu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Skill abad 21 juga harus dimiliki oleh anak-anak kita. Critical thinking sebagaimana profil pelajar Pancasila juga harus dimiliki. Berpikir kreatif, komunikatif, dan tentunya kolaboratif.
yang kalau dalam profil pelajar Pancasila ini juga sudah menjadi karakter harapan, yaitu siswa yang memiliki sifat bergotong royong. Selanjutnya, kami akan menyiapkan manajemen sekolah untuk bisa mewujudkan mimpi besar tersebut. Di dalam manajemen sekolah, kami tercakup 3 bidang besar. Yang pertama, kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Bidang pertama adalah kurikulum. Kurikulum tidak bisa dipungkiri adalah sebuah bidang sebagai ruh dari pembelajaran yang akan memperhatikan transformasi cara dan makna. Setahun terakhir pandemi COVID-19 telah mengharuskan kita semuanya untuk menemukan cara yang baru dalam belajar. Kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan efektivitas pembelajaran merupakan 2 kepentingan yang harus terfasilitasi. Oleh karenanya konsep Kementerian Pendidikan Merdeka Belajar ini sangat relevan dan tentunya kedepannya akan lebih relevan lagi. Karena dengan prinsip Merdeka Belajar ini, kami juga sangat yakin akan bisa melayani multiple intelligence yang dimiliki anak-anak. Dan tentunya potensi-potensi yang dimiliki anak-anak juga akan terlayani dengan baik. Yang kemudian kedepannya dengan anak-anak semakin terbiasa memakai gadget, terbiasa online, tidak menutup kemungkinan belajar tidak harus datang ke sekolah. Tapi bisa dilakukan dimanapun saja berada. Dengan blended learning yang telah kami pelajari, blended learning yang telah juga kami uji coba dan selanjutnya akan terus kami kembangkan. Pembelajaran-pembelajaran berbasis proyek juga sudah kami terapkan dan terus akan kami kembangkan sebagai upaya untuk melatih skill siswa mencapai atau mampu menghadapi abad 21, di mana harus berpikir kritis, harus bisa berkolaborasi, dan tentunya skill-skill yang lainnya. Sehingga pembelajaran online dan offline ini tidak berhenti sampai dengan tahun ini. Tapi akan terus kita bisa fasilitasi siapapun itu, siswa maupun guru. Bidang besar kedua yaitu kesiswaan, di mana bidang kesiswaan ini yang akan bertanggung jawab terhadap pengawalan karakter siswa, yang akan mempersiapkan program pengawalan siswa secara online dan offline. Penggunaan media-media digital, penggunaan aplikasi ke aplikasi untuk mengkomunikasikan perkembangan siswa dari sekolah ke rumah, rumah ke sekolah akan menjadi pilihan untuk pengawalan karakter secara online, apalagi setahun terakhir ini. Perubahan dari isi buku komunikasi dengan menyesuaikan kompetensi dasar pada SKL yang bertahap di setiap jenjangnya. Program pengawalan ibadah terjadwal untuk setiap siswa. Parenting berkala tentang kurikulum rumah untuk memperkuat sinergi orang tua dan sekolah menjadi salah satu ujung tombak pengawalan ibadah dan pembentukan karakter siswa. Di kesiswaan ini pula di mana bina pribadi Islami dengan mengambil materi sesuai SKL yang sudah ditetapkan oleh CSIT dan pengembangannya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Juga tetap kami pertahankan dengan terus mencari inovasi penyampaian yang menarik ketika online. Mengundang alumni adalah salah satu terobosan yang kami lakukan. Layanan pengembangan minat dan bakat yang mulai kami arahkan untuk memenuhi kebutuhan skill abad 21 juga telah kami siapkan. Beberapa di antaranya adalah ekstrakurikuler, editing video, desain grafis, dan juga public speaking. Penanaman karakter Pancasila sesuai arahan profil pelajar Pancasila yang dengan digariskan oleh Kemendikbud menjiwai aktivitas pembelajaran di SDT Al-Huswa Surabaya. Upacara-upacara virtual yang tetap kami selenggarakan, peringatan PHBN, pembelajaran akademis maupun pramuka terwarnai oleh karakter Pancasila ini.
Dan tentunya yang juga sangat berpengaruh dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah adalah sarana prasarana kami. Sarana prasarana ini nanti tentunya juga akan berbeda dan kedepannya juga semakin berbeda, di mana kebutuhan blended learning, ada pembelajaran daring dan luring yang tentunya itu membutuhkan sarana prasarana berbeda. Itulah gagasan kami sebagai sekolah transformatif dalam menyiapkan generasi emas 2045, di mana konsep sekolah transformatif yang dibutuhkan untuk menyiapkan itu adalah bertumpu pada 3 prinsip dasar, yaitu berketuhanan, atau kami sebutnya tadi adalah robbani, kemudian berkebangsaan, serta memiliki kecakapan hidup sesuai abad 21. Proses-proses pembelajaran kami sesuaikan, dan realnya berbasis proyek menjadi sarana untuk mewujudkan pembelajaran bermakna itu, yang menumbuhkan cara berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatifnya peserta didik. Perubahan mendasar dilakukan pada manajemen sekolah yang meliputi bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia tentunya. Demikian Grand Design SDIT Al-Utswa Surabaya sebagai sekolah transformatif dalam menyiapkan generasi emas 2045 menuju Indonesia maju, menuju Indonesia jaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.